Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di perkuliahan metode simulasi, saya akan menjelaskan mengenai simulasi Monte Carlo. Sebelumnya mungkin akan saya awali dengan apa sih simulasi itu dan apa saja tipe simulasi dan apa hubungannya dengan nanti konsep-konsep yang selama ini kita pelajari di statistika maupun di observasi. Yang pertama, simulasi itu adalah teknik yang digunakan untuk menirukan. Jadi ini ada kasus nyata dalam dunia aplikasi yang kita coba tirukan dalam bentuk model yang nanti kita coba pelajari bagaimana cara bekerjanya. Ya. Kemudian tadi saya bilang model simulasi. Model simulasi ini nanti kita bentuk dengan asumsi bagaimana sistem real world tadi itu bekerja. Kemudian pembentukan modelnya ini tentunya menggunakan, kalau kita orang matematika ya, menggunakan persamaan bisa jadi, ya. Jadi di sini istilahnya hubungan logis antar objek yang diamati dalam sistem tadi. Jadi sistem itu bisa melibatkan banyak hal. Nanti banyak hal tadi itu disajikan dalam bentuk variabel, ya. Bisa jadi memang di situ melibatkan unsur pergerakan manusia, bisa saja, tapi seperti konsep kita di matematika, manusia itu kan objek yang menghasilkan sesuatu ya, yang kita amati, ya. Dia bisa dari manusia yang kita amati nanti kan muncul variabel-variabel tertentu. Tidak harus manusia, bisa saja nanti mungkin produksi, bisa saja nanti tumbuhan atau cara kerja binatang atau cara kerja mesin, cara kerja komputer, itulah yang kita coba amati. Nah, nanti dari objek-objek tadi itu kita amati variabel-variabel yang secara variabel-variabel tadi itu mempunyai hubungan satu sama lain dengan hubungan logis yang biasanya kita nyatakan dalam bentuk matematis, ya, jadi model namanya, ya. Kemudian simulasi ini nanti dapat dimanfaatkan untuk memprediksi atau menganalisis kerja sistem yang sifatnya kompleks. Jadi jika sistem tadi itu sudah terbentuk, namun ketika berusaha dicari solusi dari sistem tadi, solusi ini nanti yang dimaksud adalah mencakup performance-nya, ya, bagaimana kinerja sistem tadi. Karena konsep pembentukan model ini jelas ada sesuatu yang menjadi input, kemudian ada ini hubungan logis yang menjadi prosesnya, kemudian output. Nah, output ini kalau di dalam bentuk persamaan kan ya hasil solusi dari persamaan tadi. Biasanya kalau sistemnya kompleks, solusi ini tidak dapat diperoleh secara analitik, makanya memanfaatkan konsep simulasi. Jadi secara garis besar seperti itu, ada sistem yang berusaha kita tirukan dalam suatu model. Model tadi itu punya asumsi-asumsi, punya hubungan logis antar objek yang diamati. Nah, yang diamati ini nanti bentuknya variabel-variabel. Kemudian bagaimana ini bekerja dengan input tertentu, hasilnya adalah solusi. Ya, di mana manfaat dari simulasi adalah ketika sistem tadi sangat kompleks, solusi tidak diperoleh secara analitik, maka simulasilah jalan keluarnya. Kemudian di dalam model simulasi ini nanti akan ada beberapa terminologi atau istilah. Yang pertama adalah sistem. Jadi di sini sistem ini terdiri dari beberapa entitas atau objek tadi ya istilah saya, yang berlaku dan berinteraksi untuk memperoleh tujuan akhir. Ya, jadi dia berperilaku tertentu supaya nanti akan berinteraksi juga, dan tujuan akhirnya di sini adalah output dari sistem nanti. Nah, di sini nanti entitas atau objek-objek ini, seperti tadi saya bilang juga, nah, akan kita amati variabel-variabel tertentu yang nanti menggambarkan situasi dari sistem ini pada suatu waktu tertentu. Nah, ini yang disebut dengan state of a system. Variabel ini nanti tidak hanya satu, tapi beberapa. Jadi objek-objek tadi kan saling berinteraksi. Dari hasil interaksinya
diamati beberapa variabel yang nanti secara keseluruhan menggambarkan status dari sistemnya pada suatu titik waktu. Nah, pengamatan titik waktu ini nanti menjadi bahan untuk klasifikasi sistem simulasi, model simulasi kita. Kemudian contoh ya, ini contoh seperti cerita saya tadi supaya kamu nggak terlalu bingung. Kalau entitas, tadi saya bilang objek. Nah, contoh pada sistem antrian bank, entitasnya ini adalah nasabah yang datang pada sistem antrian. Dan dia berinteraksi, mulai datang, antri, nunggu layanan, sampai selesai layanan. Kemudian ada state variable, jadi di dalam sistem ini objeknya itu nasabah berinteraksi, melakukan aktivitas yang sesuai di dalam sistem antrian tadi, akan diamati banyaknya server yang sibuk, berapa yang datang, ya, berapa lama sampai nasabah berikutnya datang, berapa lama satu nasabah selesai dilayani, antri enggaknya, ya. Nah, itu semua muncul nilai-nilai tertentu yang menggambarkan sistem ini, sistem antrian ini. Semua disebabkan karena perilaku entitas ini. Ya, jika yang nasabah yang datang banyak, otomatis waktu penyelesaian atau status antriannya panjang. Banyak nasabah yang harus menunggu. Banyaknya server yang sibuk juga seperti itu. Jika sedikit yang sibuk, antriannya biasanya kosong. Tapi kalau yang sibuk banyak, jadi servernya semua melayani, itu juga ada hubungannya nanti dengan antrian yang panjang. Jika waktu penyelesaian layanannya lama, ya, juga akan menyebabkan antrian yang panjang. Semua ini saling terkait, ya. Banyaknya nasabah, jika dalam satu waktu banyak, nah itu juga akan mempengaruhi status antrian. Waktu penyelesaian layanan ini juga nanti bisa jadi dipengaruhi oleh banyaknya server. Seperti itu. Jadi entitas dan state variables ini hal-hal yang kita temukan yang menentukan status sistem, ya, yang nanti bisa kita jadikan bahan untuk mensimulasikan sistem itu tadi. Klasifikasi yang seperti saya bilang tadi, ya, jika kita mengamati sistem tadi, ya, terutama fokus pada state variables-nya, dan state variables ini mengalami perubahan, tapi pada titik-titik waktu diskrit, misalkan perubahannya itu per menit, ya, sekian menit berubah, ya, maka sistem ini dinamakan sistem simulasi diskrit, sistem diskrit. Ya, jadi di sini misalkan kita menganggap perubahan status di dalam antrian tadi itu, state variabelnya tadi, misalkan banyaknya server di menit ke-5 itu banyaknya server yang sibuk 1, tapi di menit ke-7 berubah menjadi 2, yang banyaknya server yang sibuk berubah menjadi 2. Atau banyaknya nasabah yang datang sebelumnya pada menit ke-5 cuma 5, pada menit ke-7 jadi 6 gitu, ya. Jadi perubahannya itu sifatnya pada titik waktu diskrit. Maka sistem tadi dinamakan sistem diskrit. Contohnya ya tadi sistem antrian bank. Bedanya dengan sistem kontinu. Nah, state variables ini perubahannya teramati secara kontinu seiring waktu. Jadi bisa mengalami perubahan sepersekian detik, ya, yang 0,000 itu berubah, ya. Maka dinamakan sistem kontinu, yang contohnya saya berikan di sini adalah proses reaksi kimia. Di reaksi kimia di sini agak susah kita mendeteksi per waktu, titik-titik waktu yang sifatnya diskrit, karena perubahannya itu bisa jadi cepat sekali, ya. Kalau yang contoh antrian di bank ini masih bisa kita beri penggalan waktu ketika kita mengamati perubahan variabel-variabel yang diamati. Oke. Kemudian statis dinamis, ya. Statis, model simulasi statis. Kalau tadi berdasarkan perubahan sistem, perubahan state variables, kapan terjadi perubahan itu, ya. Kalau perubahannya di titik-titik waktu tertentu diskrit, ketika perubahannya cepat sekali, ya, sistemnya kontinu. Nah, sekarang
sistem perubahannya, yang fokusnya ada pada sistem perubahannya. Kalau di sini adalah pada pengamatan, kapan kita melakukan pengamatan. Kalau statis, kita mengamatinya hanya pada satu titik waktu, ya, tidak beberapa periode waktu yang di dalam seiring waktu tadi terjadi perubahan-perubahan tertentu. Yang kalau misalkan yang itu adalah model simulasi yang dinamis. Jadi sistemnya itu berubah terus seiring waktu dan kita mengamatinya lebih dari satu titik waktu. Ya, jadi sekarang diamati, besoknya berubah lagi, dan setiap waktu mengalami perubahan. Ya, sistem model simulasi yang dinamis. Kalau kamu menyajikan sistem pada satu titik waktu, ya, dan nantinya diulang di titik waktu yang lain, tapi antar satu titik waktu dengan titik waktu yang lain tidak ada hubungannya, itu namanya simulasi Monte Carlo. Ya, jadi di sini letak simulasi Monte Carlo nanti di sini. Ya, tapi Monte Carlo nanti ada tambahnya mengenai input, tapi sementara pahami dulu. Jika kamu misalkan mengamati contoh tadi aja lah yang sistem antrian, tapi sistem antrian itu nggak termasuk di simulasi statis sebenarnya, karena dia nyambung terus antara satu waktu ke waktu yang lain. Saya bedakan aja sebagai pembeda ya, jika kamu melihatnya pada jam tertentu, maka itu adalah simulasi yang sifatnya statis. Tapi kalau kamu mengamati seluruh dalam satu hari, kan bisa dilihat di situ, ya, apa yang terjadi di jam pertama setelah antrian buka sampai jam kedua setelah antrian buka dan seterusnya, itu saling terkait, nggak bisa dianggap saling bebas. Ya. Di statis satu titik waktu saja, titik waktu berikutnya nggak ada hubungannya dengan titik waktu sebelumnya. Kalau dinamis, pengamatan lebih dari satu titik waktu dan antar waktu itu saling terkait sehingga ada evolusi. Ya, sedangkan masing-masing model ini nanti dapat dibedakan lagi berdasarkan input yang dipakai. Ya, jika inputnya bukan variabel acak, ini dinamakan model simulasi deterministik. Jika input berupa variabel acak, maka model simulasinya dinamakan model simulasi stokastik. Ini klasifikasinya. Kamu bisa saja melakukan simulasi statis maupun simulasi dinamis, di mana masing-masing ini bisa memerlukan input deterministik, terkadang memerlukan input yang sifatnya variabel acak, yang dinamakan dengan stokastik, statis maupun dinamis. Nah, tadi di perkuliahan ini nanti di awal-awal sebagian besar adalah model simulasi sistem diskrit. Ya, jadi pengamatan perubahan sistemnya itu terjadi pada titik waktu tertentu. Ya, baik itu nanti saya hanya melihatnya di satu periode waktu maupun pada periode waktu yang saling berkesinambungan, beberapa periode waktu yang saling berkesinambungan. Kemudian sifatnya stokastik. Jadi nanti contoh-contoh saya selalu sistem diskrit, tapi ada yang statis, ada yang dinamis, dan selalu menggunakan input yang sifatnya stokastik atau random variabel acak. Nanti komponennya ada 3, input, sistem, output. Input ini nanti berupa konstanta kalau deterministik, berupa random variabel kalau stokastik. Ya, dan seperti saya bilang tadi, sebagian besar stokastik. Nanti yang deterministik hanya contoh saja di awal. Jadi bagaimana cara membentuk atau membangkitkan bilangan acak akan saya jelaskan mulai minggu depan. Kemudian sistem. Di sini sistem ini keterkaitan antara variabel yang nantinya merubah status sistem atau merubah state-nya, merubah state variabel di dalam sistem ini. Ya, perubahannya tadi tergantung dari hubungan matematisnya di sini. Ya, jika kamu mengamatinya pada satu periode waktu, ya sudah, satu periode waktu itu selesai, dapat satu output. Oke. Jika kamu mengamatinya secara dinamis, maka apa yang terjadi di satu periode waktu mempengaruhi periode waktu berikutnya. Output di satu periode waktu itu adalah input bagi periode waktu setelahnya, ya, dan seterusnya, karena dia berevolusi berganti-gantian. Oke.
Nah, sekarang saya berikan contoh yang statis deterministik ya. Jadi statis kita mengamati dalam satu periode waktu saja, inputnya konstanta. Ini contoh yang saya pakai adalah compound interest model. Jadi ini bunga ya, model bunga yang majemuk itu ya. Jadi misalkan kamu memiliki investasi $1.000 yang telah dilakukan 5 tahun yang lalu. Jadi uangnya sudah ngendon 5 tahun. Nah, di sini diasumsikan bunganya 7% per tahun, perhitungannya per bulan. Modelnya ini mungkin kalian sudah pernah dengar seperti ini. PI di sini adalah pendapatan saat ini, ya, awal lah ya, pendapatan awal. Kemudian 1 plus bunga dibagi banyaknya, bunga per tahun dibagi 12 bulan, karena kita ngitungnya per bulan. Pangkat ya, ini berapa bulan kita menyimpan ya. Ini sering dipakai di matematika keuangan ya, bunga majemuk ini. Jadi 5 tahun yang lalu saya punya uang $1.000, kemudian R-nya ini 7% per tahun karena hitungannya bulan, berarti 12 di sini. Kemudian Y kali M, Y-nya 5, M-nya 12. 60 ya di sini. Nah, ketika angka-angka itu kita inputkan di sini, ya, dengan rumusan ini, angka tadi kita inputkan. Misalkan kita menganggap benar 7% itu, ya, tetap 7% per tahun, maka uangmu akan menjadi sebesar ini dalam 5 tahun. 1.417,63. Nah, simulasi itu mencoba menentukan outputnya, ya, input dengan input R ini tadi, ini inputnya. P ini juga input, tapi tidak berubah kan, inputnya tetap 1000. Y dan M juga tidak berubah, tetap 5 dan 12. Dengan input yang kita jadikan pusat perhatian untuk mengamati perubahannya. Jadi perubahannya di sini tergantung dari suku bunga. Ya, suku bunganya misalkan tadi input yang pertama 7%, angka konstanta 7%. Nah, dapat output 1417,3. Sistemnya yang mana atau modelnya yang mana? Ini modelnya. Input 7% diolah dalam model ini, outputnya berupa angka nilai uangmu saat ini. Nah, what if? What if ini adalah konsep kita mempertanyakan bagaimana jika suku bunganya berubah. Berapa present value atau nilai uang kita sekarang, nilai investasi kita sekarang. Jika 5 tahun yang lalu nilainya 1000, sekarang berapa? Nah, sistem ini kita rubah inputnya. Ya, inputnya saya ganti menjadi 5%. Dengan besaran yang lain tetap. Ini tetap 1000, ini tetap 12, ini tetap 60. Cek sendiri hitungannya, angkanya ya pasti turun lah ya. Yang tadinya 1.400 sekarang menjadi 1.283, sekian. Nah, ini namanya analisis what if. Bagaimana jika jadi perubahan. Nah, jadi di sini model ini, model deterministik statis, ini dipakai untuk mengevaluasi what if skenario. Inputnya deterministik, tidak ada berasal dari sebaran peluang tertentu. Tapi kita ganti-ganti nilainya untuk melihat bagaimana perubahan jika nilai inputnya berubah. Simulasi namanya, ya. Nah, input ini memprediksi, dipakai untuk memprediksi hasil. Hasil yang dimaksud di sini adalah nilai uang kita sekarang, ya. Nantinya jika input tadi itu dianggap berasal dari sebaran tertentu, dengan sebaran peluang tertentu, maka model yang sifatnya statis ini akan berubah menjadi model dinamis. Model yang sifatnya statis ini tetap statis, tapi namanya statis stokastik. Jadi bukan lagi statis yang deterministik. Akan saya berikan di contoh setelah ini. Ya, jadi nanti ketika kamu melakukan simulasi yang sifatnya statis dengan input bilangan acak atau variabel acak, terus statis ini tadi kan katanya mengamati pada suatu periode waktu ya. Nah, pengamatannya diulang. Dianggap kita mengamati pada titik waktu yang berbeda, tapi antar waktu tidak saling tergantung.
Ya, saling bebas di sini maksudnya. Maka itulah konsep simulasi Monte Carlo. Masing-masing statis diulang. Inputnya harus bilangan aja. Ya. Modelnya biasanya yang sering, kalau contoh saya sih masih konsep pemodelan yang sederhana. Tapi nanti di real life problem bisa jadi model ini cukup kompleks, melibatkan perhitungan yang non-linear, pangkat-pangkat gitu, banyak parameter ya, sehingga kalau misalkan ulangannya dilakukan sampai 10.000, lebih dari 10.000 ya nggak bisa kamu kerjakan dengan Excel saja, harus dengan algoritma yang berbasis supercomputer jobs ya. Jadi nanti di kuliah ini di awal-awal saya masih mengilustrasikan konsep simulasinya dengan Excel. Tapi nantinya ya tidak bisa. Paling tidak harus menggunakan bahasa pemrograman R mungkin ya. Ini contohnya yang membutuhkan simulasi statis tapi stokastik. Jadi Hing assembly, di sini Hing itu engsel ya. Di sini ada kerangka, komponen kerangka engsel yang di dalamnya ini ada tuas yang ada 3 komponen di situ. Komponen A kayak ini ya, kayak seperti lingkaran penyangga. Kemudian ini nanti tuas yang bisa bergerak-gerak. C ya, yang B juga gitu. Jadi A dan B ini adalah penyangga ya, bantalannya gitu ya, yang ada di dalam kerangka. Kemudian ini tuasnya yang bisa digerak-gerakkan. Panjang atau diameter dari bantalannya ini sama nanti. Sedangkan tuasnya sendiri panjangnya C, sedangkan kerangka dalam ini panjangnya D. Ya, secara logika, jika kamu meletakkan tiga komponen A, B, dan C ke dalam kerangka ini, panjang totalnya tidak boleh lebih dari D. Kalau sampai lebih kan nggak bisa dirakit. Ya. Jadi di sini ceritanya A, B, dan C dirakit. Nanti jika panjangnya lebih dari D, A plus B plus C ini tidak dapat dirakit. Sebaliknya itu produk yang bagus karena tujuan dari perakitan ini kan menghasilkan komponen yang sesuai. Dalam quality control ini istilahnya produk yang sesuai spesifikasi ya. Jadi spesifikasinya di sini A plus B plus C ya harus cukup ada di dalam D. Nah, kenapa di sini dinamakan stokastik ya? Karena input dari simulasi ini nanti adalah seolah-olah komponen-komponen ini adalah produk dari proses produksi yang hasilnya tidak bisa kita pastikan berapa ya. Ada spesifikasi standar, tapi ada pula unsur random. Jadi ada unsur variasi pada panjang setiap komponen. Spesifikasi standarnya ada sekian milimeter gitu misalkan ya, tapi namanya mesin ya, namanya mesin ya, mesin yang manusiawi di sini ceritanya. Jadi mesin ini tadi tetap menghasilkan plus minus ya, ada beberapa kurang lebihnya dari spesifikasi standar. Ya, jadi di sini komponen itu diproduksi banyak sekali ya. Ada standar spesifikasi ukuran, di sini toleransi. Nah, matinya mungkin dalam satu proses produksi, satu periode proses produksi, sehingga kita bilang ini proses yang sifatnya statis, ya, ini satu proses produksi. Tapi di satu produksi itu kita mengamati atau seolah-olah kita ambil sampel berkali-kali, ya, satu proses produksi diamati berkali-kali, antar satu proses ke proses yang lain tidak ada hubungannya, gitu seolah-olah, ya. Jadi sampel acak yang saling bebas, maka simulasinya kita namakan simulasi Monte Carlo. Stokastiknya berasal dari variasi panjang komponen, karena komponennya tidak berukuran tepat sama. Ya. Tujuan simulasinya nanti ini ya, panjang maksimum minimum nanti dipakai untuk menciptakan randomness dari panjang komponen, dan tujuannya akurasi atau evaluasi kualitas ukuran komponen. Berapa banyak dari komponen yang diproduksi itu yang dapat dirakit, berapa banyak yang tidak dapat dirakit. Berapa banyaknya itu karena kita melakukan simulasinya ini nggak hanya sekali ya, tapi beberapa kali.
Sehingga kelihatan dari beberapa kali itu proporsi yang dapat dan proporsi yang tidak dapat dirakit seberapa. Harapannya ya, walaupun ada variasi ukuran, tapi sebagian besar ketika kita melakukan ulangan itu dapat dirakit. Ya. Jadi ini contoh yang tadi saya bilang, rentang spesifikasi nilai minimum dan maksimum ya dari panjang komponen. Jadi A itu secara spesifikasinya paling kecil 1,95 mm, katakan ini senti atau mili ya, saya lupa, katakan senti gitu ya, 1,95 cm, maksimumnya 2,05 cm, sama dengan B karena dia bentuknya sama. C spesifikasi minimumnya 29,5, maksimumnya 30,5, D-nya 34 sampai 35. Diasumsikan semuanya berdistribusi uniform. Uniform tapi bukan yang 0,1, melainkan uniform yang A, B. A-nya nilai minimum, B-nya nilai maksimum. Ini input nanti. Sedangkan clearance, rumus clearance ini adalah rumus proses. Ya, model atau proses. Jadi modelnya di sini adalah model yang dipakai untuk menghitung clearance. Nilainya nanti cuma ada dua kemungkinan, lebih besar 0 atau kurang dari sama dengan 0. Ya, jika nilai ini ada selisih, berarti A plus B plus C kan bisa masuk ke dalam D. Jadi dapat dirakit. Besar 0 ini berarti ada selisih ya. Tapi jika selisihnya negatif, apa yang terjadi? Ya, yang A, B plus C-nya ini lebih besar daripada kerangkanya. Jadi tidak dapat dirakit. Nanti seperti itu. Jadi tujuannya tadi dari simulasi Monte Carlo adalah memunculkan ketidakpastian, ya, memunculkan keragaman, ya, sehingga dari keragaman itu kita bisa mempelajari performance, ya, atau reliabilitas dari sistem yang dimodelkan. Nah, jadi di sini karena bisa sampai bermacam-macam itu karena ada konsep sampling, ya, pengamatan simulasinya itu tidak hanya walaupun statis satu periode waktu, tapi seolah-olah periode waktu itu kita ulang, ya, kita lakukan berkali-kali tanpa ada hubungan satu sama lain, ya. Nah, bisa dilakukan seperti itu karena kita mempunyai konsep pembangkitan bilangan acak yang tidak masalah, ini kita lakukan berkali-kali dapat, bisa muncul hasilnya. Bedanya dengan melakukan sampling yang turun lapang langsung. Kalau kita harus langsung ke pabriknya, butuh biaya, ya, butuh waktu untuk mengambil sampel proses produksi tadi. Tapi kalau dengan konsep simulasi Monte Carlo, tidak perlu, cukup kamu lakukan dengan membangkitkan bilangan acak. Bagaimana akurasinya, Bunda? Tadi kamu kan sudah punya data mengenai minimum maksimum panjang komponen ya. Minimum maksimum panjang komponen tadi adalah spesifikasi standar dari pabriknya. Sehingga dianggap sudah cukup representatif ya, yang konsep menirukan real life-nya tadi itu dari situ. Nah, jadi proses ini disimulasikan seolah-olah benar-benar sampel ini berasal dari proses produksi ya. Nah, nanti distribusi dari nilai minimum maksimum ini harus seakurat mungkin. Dari mana kita tahu akurat atau tidak? Harus ada current state of knowledge atau data awal ya, yang mungkin kamu kumpulkan dari sebelumnya, penelitian sebelumnya atau sampling sebelumnya, bahwa memang betul standarnya panjang komponen A itu sekian sampai sekian, B sekian sampai sekian. Ini istilahnya current state of knowledge. Informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Kalau ini informasinya lengkap, maka kamu bisa menirukan distribusi data ini seakurat mungkin. Ya, jadi itu nanti input random, distribusinya diketahui, ini berasal dari state of knowledge itu tadi. Nah, setelah tahu, hubungkan input-input tadi, ya, menggunakan model, rumusan, logika matematis tadi, dan dihasilkan output. Ya, di contoh kita tadi outputnya itu nilai clearance, positif atau negatif. Ini nanti tidak dilakukan sekali, dilakukan berkali-kali, sehingga kita akan memperoleh sebaran peluang dari output, histogram, selang kepercayaan,
prediksi, ya, reliability of prediction. Jadi tidak hanya satu nilai. Berikut adalah langkah-langkah simulasi Monte Carlo. Yang pertama adalah membentuk modelnya dulu, ya. Kemudian model ini adalah model yang menghubungkan input dengan output yang menjadi tujuannya. Yang kedua, membangkitkan himpunan input acak sesuai state of knowledge, ya. Jadi secara informasi yang dipunya sebarannya seperti apa, itu nanti yang akan ditiru dengan suatu sebaran tertentu, ya, untuk membangkitkan himpunan bilangan acak. Dari sini nanti mengevaluasi model, memasukkan input ini di dalam model supaya menghasilkan output. Output kita simpan sebagai Y. Ini kan ada indeks I. Ini di sini I menunjukkan ulangannya. 1, 2 sampai Q di sini adalah banyaknya input yang dibutuhkan. Bisa jadi suatu model inputnya hanya 1, bisa 2 atau lebih, ya. Output juga gitu. Kebetulan di langkah ini saya cuma mendefinisikan satu output. Tapi bisa jadi nanti dalam suatu pemodelan outputnya tidak hanya 1, dan lebih dari 1 yang masing-masing juga menggunakan input yang sama. Ya, nanti langkah ini diulangi sebanyak yang dibutuhkan. Tadi perulangan itu konsep sampling kan ya. Jadi seolah-olah sesuatu yang kalau bukan dengan simulasi kamu harus melakukan percobaan beberapa kali, ya. Sama ini juga percobaannya dalam bentuk simulasi dilakukan lebih dari sekali. Ya, ukuran sampel di dalam penelitian lapang di sini menjadi ulangan, ya, ulangan atau perulangan dari simulasi kita. Butuh selalu perulangan, tidak mungkin kita melakukan perhitungan input menghasilkan output itu hanya sekali saja, harus diulang. Nanti hasil perulangan itulah yang kita buat, kita analisis lebih lanjut menggunakan histogram, selang kepercayaan, ya, statistik deskriptif, dan lain-lain. Contoh saya untuk yang kasus Hing assembly itu misalkan diulang 1000 kali. Ya, jadi kita melakukan perulangan 1000 kali di mana bilangan acak yang dibangkitkan ya nanti harus ada 1000. Karena kita ada 3 ya, jadi 3 atau 4 ya, 4 bilangan acak untuk panjang komponen A, B, C, dan D, maka ya nanti itu harus kita bangkitkan 1000 kali. Coba bayangkan, bandingkan jika kamu harus melakukan survei ke pabrik itu, ya, mengambil sampel berukuran 1000, pasti takes time dan belum tentu bisa selesai dalam satu periode waktu ya, 1 hari gitu. Bahkan bisa jadi kalau itu konsepnya merusak kan berarti butuh biaya. Nah, kalau dengan simulasi tinggal membuat program singkat dengan bekal komputer yang kapasitas hitungnya tinggi, selesai, ya. Nanti ketika kita ketemu langsung pada sesi diskusi akan saya tunjukkan Excel-nya seperti apa. Di sini saya tunjukkan aja screenshot-nya bahwa di Excel ini bisa kita lakukan pembangkitan bilangan acak yang menirukan panjang komponen A yang sifatnya random uniform di antara 1,95 minimum, maksimumnya 2,05. Random pembangkit bilangan randomnya Excel itu hanya masih terbatas pada random uniform. Ada sih pembangkitan random yang lain, tapi di konteksnya contoh saya ini yang itu tidak relevan. Jadi kita atau malah lebih susah. Gitu. Yang paling mudah adalah memasukkan perintah ran kurung. Ya, tapi karena di sini uniformnya bukan 01, uniformnya dimulai dari 1,95, maka ini harus kamu tambahkan D3 ini letaknya batas bawah 1,95. Kemudian angka 0 sampai 1 itu harus di-expand supaya skalanya sesuai dengan skala 1,95 sampai 2,05. Ya, kebetulan 1. Enggak ding, lebih ya, lebih dari 1. Sehingga di sini skalanya itu dijadikan pengali C3 dikurangi B3. Ini semua kalau langsung praktek di Excel ini tinggal disorot saja.
Nantinya untuk yang ini juga begitu. Dengan rumus yang sama, tapi yang kamu sorot adalah yang ini. Minimum di komponen B, maksimum di komponen B, sama dengan C, demikian pula dengan D. Semuanya sama ya, dengan rumus yang ini hanya berpindah baris. Biasanya tinggal di copy paste saja atau di drag gitu ke bawah. Yang beda adalah nanti clearance. Angka 0,13 ini asalnya dari perhitungan D6. Ini adalah panjang kerangka dikurangi jumlah dari komponen A, B, C yang dibangkitkan secara random tadi. Ya, di angka-angka ini jika rumus ini kita terapkan hasilnya yang 0,13 tadi. Nah, ini satu kali pembangkitan. Ya. Monte Carlo harus diulang. Jadi saya sudah membuat ini input. Ini proses. Outputnya clearance. Input sifatnya random. Makanya ini simulasi yang sifatnya, kalau hanya sekali ini simulasi statis, stokastik. Ya. Kalau mau disebut sebagai Monte Carlo, ini harus diulang. Sehingga dari 1000 kali ulangan tadi, misalkan kita melakukan pembangkitan tadi 1000 kali, maka kamu akan memperoleh 1000 nilai clearance yang bisa dihitung rata-rata, median, simpangan bakunya. Bisa dicari persentilnya ya, sehingga diperoleh batas bawah dan batas atas seolah jadi selang kepercayaan. Ya, ini 95% seharusnya. Ini 90%, ini 95%. Sedangkan frekuensi ini adalah histogram, ya, nilai-nilai clearance yang terletak di antara nilai ini semua ya, paling rendah minus sekian. Berarti ada yang minus memang, ada yang plus. Nah, tertinggi di ini clearance yang bernilai 0,5. Jika tadi satunya senti ya ini 0,5 senti. Oke. Ini frekuensi, artinya dari beberapa kali itu nilai ini 250 ya, bukan 250.000, 200, 250, 150 gitu ya. Ada 200 sekian yang nilainya setengah. Gitu, ya. Ada 200 sekian lebih sedikit ya, yang nilainya 0,75 clearance. Oke. Yang paling penting nanti adalah mencari ya berapa peluang atau berapa persentase dari hinge yang tidak dapat dirakit. Ya, ini kebetulan Excel-nya tidak saya tampilkan semua, tapi di konsep simulasi dengan Excel yang saya punya ada itu semua, perhitungan itu semua ada. Kalau dilihat dari sini ya, ini ya, bagian inilah proporsi atau berapa banyak komponen yang ternyata tidak dapat dirakit, di mana nilainya minus. Ya kalau 0 sih pas ya, masih pas, tapi pas itu kan juga sudah lumayan susah bergerak begini. Jadi katakan itu dianggap nggak bisa dirakit hanya yang nilai minus. Jadi ini hanya sekian ini, nggak sampai 50 ya kira-kira. Ini adalah banyaknya produk yang tidak dapat dirakit. Nanti di kelas akan saya tunjukkan Excel untuk menunjukkan kepada kalian berapa persentase yang tidak dapat dirakit. Ini contoh yang lain adalah simulasi Monte Carlo untuk menjumlahkan dua sebaran uniform. Jadi ada uniform di antara 2 sampai 4, saya beri nama variabel itu X. Variabel Y uniform 0 sampai 1. Nah, kalau di StatMath ini mengerjakannya dengan konsep teori ya. X plus Y ini input, modelnya adalah X plus Y. Outputnya adalah Z, sebaran Z. Di dalam konsep StatMath secara teoritis itu bisa dicari dengan konsep konvolusi atau metode fungsi sebaran untuk menentukan Z itu seperti apa. Ya, jadi kalau tadi contoh Monte Carlo saya gunakan untuk ilustrasi kasus proses produksi, ini di kasus teori statistika. Nah, bagaimana memanfaatkan Monte Carlo untuk mencari sebaran dari Z jika kita tidak ingin melakukan analitiknya. Analitik ini bisa dilakukan, tapi simulasi Monte Carlo memberikan emergency exit. Ya,
Jadi bisa juga dilakukan untuk mempelajari sebaran Z-nya. Caranya sama seperti tadi langkah-langkahnya. Ini adalah langkah membangkitkan input, proses, kemudian diulang, outputnya Z beberapa kali. Ya, jadi sama seperti konsep yang Hing assembly tadi, pembangkitan U uniform 2,4 menggunakan rumus yang sama, hanya saja di situ minimum maksimumnya kita ganti dengan 2 dan 4. Yang tadi menggunakan menggunakan bilangan random yang ini, ya tinggal kita rubah sesuaikan dengan nilai minimum dan maksimumnya. Ya, Y juga begitu. Proses ya tinggal nanti kita tunjukkan saja, buat saja satu kolom yang menunjukkan jumlah. Nanti output adalah nilai Z, tapi itu tidak hanya satu, melainkan sejumlah ulangan yang cukup dibuat untuk membentuk distribusi. Ya, nanti penjelasan mengenai pembangkitan ini dengan Excel beserta tadi yang simulasi dengan mensimulasikan Hing assembly tadi akan saya jelaskan lebih detail pada sesi diskusi via Zoom. Jadi untuk materi pertama ini saya cukupkan. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.